الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعه. فيا أيها المسلمون أوصي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji hanyalah milik Allah semata. Hanya dengan inayahnya kembali Ia perkenankan bagi kita semua bertemu dengan hari Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan di dalamnya. Dan hari Jumat ini pula Ramadan yang ke-1443 Hijriah membersamai kita selama ini. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita semua bagi hamba, termasuk hamba-hambanya yang muttaqin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi keluarga, para sahabat serta umatnya yang senantiasa berharap kepada Allah kiranya mendapatkan syafaat dari kekasihnya di akhirat kelak. Kaum muslimin, sebelum khatib menyampaikan sidang Jumat hari ini, terlebih dahulu khatib menyampaikan wasiat untuk diri, keluarga, dan segenap muslimin lainnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya di hadapan Allah, karena tiada lain dan hal yang dapat membedakan kedudukan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya melainkan dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak salih adalah dambaan setiap orang tua. Betapa besar kenikmatan dan anugerah tersebut. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyejukkan pandangan orang tua dengan keturunan yang salih, yang takut kepada Allah dan selalu mendirikan salat. Anak yang soleh adalah bunga kehidupan sekaligus kebahagiaan. Dan hal pertama yang diperlukan untuk mewujudkan kesolehan anak adalah doa-doa ikhlas yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Zakaria alaihi salam, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbi, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik,
sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala doa. Quran Surah Ali Imran ayat 38. Panjatkanlah wahai muslimin untayan doa seperti yang dipanjatkan para hamba-hamba Allah pilihan. Seperti halnya dalam kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Ya ma'syaral muslimin, tak mungkin anak-anak bisa menjadi salih kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa anak-anak kita sangat membutuhkan doa kita sebagai orang tua. Mohonlah kepada Allah agar mereka dijadikan anak yang salih. Berdoalah kepada Allah agar anak-anak kita dianugerahi kebaikan dan keistiqomahan di dalam agamanya. Dan perlu diingat juga bahwa terbentuknya anak yang salih di samping dengan banyak berdoa juga diawali dengan qudwah, contoh yang baik, teladan yang baik dari bapak dan ibunya. Bila anak melihat bapak ibunya sosok yang bertakwa kepada Allah, maka anak pun akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tua tekun mendirikan salat, maka anak pun akan tekun. Mereka akan terpola menjadi termasuk orang-orang pilihan lagi salih. Maka teladan yang baik merupakan obor penerang bagi anak keturunan kita. Teladan adalah cahaya yang menerangi hati sang anak. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah. Hal lain yang diperlukan untuk kesolihan anak adalah bimbingan dan arahan untuk mereka dengan kata-kata yang membekas di dalam hati. Lihatlah bagaimana Luqman memperlakukan anaknya. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Lihatlah bagaimana Luqman mengambil hati sang buah hati agar selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan tauhid dan ibadah hanya kepadanya. Maka kita pun harus meraih hati mereka agar mau bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbinglah mereka wahai muslimin, bimbinglah mereka wahai para orang tua pilihan dengan nasihat yang menggiring mereka untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sungguh betapa dahsyat kekuatan nasihat dari seorang ayah dan ibu. Nasihat orang tua akan teringat sepanjang hayat. Hal yang penting perlu kita ketahui adalah memerintahkan mereka untuk salat yang merupakan tiang agama ini. Dengan itu mereka pun akan tumbuh dengan baik sesuai daripada kalimat Allah di surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Lihatlah wahai muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengerti akan keagungan salat. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Allah Azza wa Jal akan meminta pertanggungjawaban orang tua kelak di hari kiamat. Sang anak pun akan menuntut orang tuanya kelak di akhirat kelak dengan mengatakan, Ya Rabbi, ia tidak menyuruhku untuk salat. Ya Rabbi, ia membiarkanku tidur begitu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Akhlak dan adab yang mulia pun sangat lekat dengan ciri anak yang salih. Memerintahkan anak untuk berakhlak dan beradab mulia akan membuat mereka terbiasa untuk melakukannya dan akan membimbing mereka menuju kebahagiaan. Ajarilah mereka, wahai muslimin, untuk menebarkan salam, suka memberi orang yang kekurangan, bersilaturrahim, mengunjungi sanak famili, dan akhlak mulia lain yang diajarkan di dalam Islam. Niscaya kita pun akan ikut mendapatkan pahala dan kebaikan dunia dan akhirat. Anak yang salih akan menyejukkan mata kita, baik saat kita masih hidup maupun setelah kematian. Ia tumbuh menjadi sosok yang suka menasihati dengan kebaikan dan suka kebaikan. Ia akan taat kepada orang tua dan akan menunjukkan baktinya meski orang tua telah renta. Saat orang tua telah berada di dalam kubur, doa anak pun masih menemani kesendiriannya. Melalui doa ini, Allah Azza wa Jalla melimpahkan nikmatnya di akhirat kelak pun. Kesolehan anak akan menjadi tameng dari ganasnya api neraka. Kaitannya dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtuli'a min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihin, kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepadanya, maka mereka ini akan menjadi tameng penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Muttafaqun alaih. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang salih. Jadikanlah segenap muslimin generasi yang salih, terutama para syab, para subban dan fatayah. Berilah taufik kepada mereka sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan berjalan di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ma'syaral muslimin, bila Allah telah memberi amanah keturunan kepada kita, maka ketahuilah bahwa kewajiban kita cukup berat untuk menuntun mereka menuju kebahagiaan dan ridha daripada Allah. Maka perlu kita perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, panjatkanlah syukur kepada Allah baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Nikmat ini adalah nikmat yang agung.
namun tidak sedikit manusia yang tidak mensyukurinya ataupun salah dalam mensikapinya. Kedua, tanamkanlah dalam diri kita bahwa ada tanggung jawab yang besar yang kita pikul saat ini. Mereka ini tidak lain adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Mereka akan mendebat orang tua atas kesalahan mereka dalam mendidik. Maka mereka bisa saja mengantar kita menuju surga ataupun menggiring menuju neraka. Maka mintalah kepada Allah agar kebaikan senantiasa menyertai mereka, dan mintalah perlindungan dari keburukan mereka. Karena agar dia menjadi perlindungan dari keburukan mereka ini adalah ujian. Berdoalah kepada Allah agar Ia memudahkanmu dalam memberikan kebaikan kepada mereka. Ketiga, berlakulah adil terhadap mereka. Perlakukan mereka dengan proporsional, baik laki maupun perempuan. Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan mereka. Bila kita berlaku adil, maka kita pun akan menempati mimbar-mimbar cahaya di jannahnya Allah, di sebelah kanan dari Allah Ar-Rahman, di hari di mana para nabi dan siddiqun pun menginginkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di kanan Allah Ar-Rahman, dan dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam keputusan mereka, juga terhadap keluarga dan yang ada di bawah kekuasaannya. Hadis riwayat Muslim. Ingatlah wahai muslimin, bahwa berbuat zalim kepada anak akan mengakibatkan rasa dengki dan permusuhan. Ikatan kasih sesama mereka pun akan luntur dan tercabik-cabik. Generasi salafus salih berlaku adil terhadap anak-anak mereka, sampai-sampai kalau salah seorang dari mereka mencium seorang anak lelakinya, ia pun juga akan mencium anak perempuannya. Ia takut kalau telah melebihkan salah seorang dari mereka dan mengacuhkan lainnya. Keempat, menjaga agar anak tidak mengganggu muslimin, terutama agar tidak mengganggu di rumah-rumah Allah. Bila mengajak anak ke masjid, hendaklah agar mereka selalu berada di dekat dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Arahkan dan bimbing mereka agar tidak mengganggu kekhusyuan muslimin. Kita takut wahai muslimin, kalau itu menyebabkan cacian orang kepada anak kita. Celakanya lagi, cacian akan disertai dengan doa buruk terhadap mereka, dikarenakan tingkah dan ulah anak-anak kita. Juga jangan sampai kita memperturutkan perasaan kita dalam memenuhi semua yang menjadi permintaan anak-anak, terutama dalam hal-hal yang bisa mengundang bahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang salih, yang akan tumbuh menjadi generasi muslimin, yang akan tumbuh menjadi pejuang untuk Islam dan muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mujahidat fi Filistin khasan wa fi anha'i budan muslimin 'aman. Allahumma ansur muwahhidin wal muwahhidat min as-suhyun wa syurakaihim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم الصلاة